Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan industri perbankan masih mencatatkan tren positif. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit per Januari 2024 yang tumbuh 11,83% secara year on year. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan industri perbankan masih mencatatkan tren positif dengan kredit tumbuh double digit di awal tahun 2024 sebesar 11,83% year on year mencapai 7.058 triliun rupiah. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 yang hanya tumbuh 10,38%. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rey dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner OJK periode Februari 2024. Sebagai berikut. Yang pertama adalah industri perbankan kita catat masih melanjutkan tren pertumbuhan yang positif dengan kredit tumbuh double digit di awal tahun 2024 ini sebesar 11,83% year on year ya, sementara mungkin Desember lalu itu sekitar 10,38% menjadi 7.058 triliun. Didukung permodalan yang juga relatif sangat tinggi mencapai 27,54%. Sementara Desember lalu adalah 27,65%. Dengan kualitas kredit terjaga di mana rasio non-performing loans atau NPL itu yang net sebesar 0,79%, Desember yang lalu ada 0,71%, dan NPL gross sebesar 2,35%. OJK menyatakan pertumbuhan kredit didukung permodalan yang kuat di level 27,54%. OJK juga menyebut laju pertumbuhan kredit per Januari disokong oleh pertumbuhan kredit investasi sebesar 13,39%. Kemudian kredit modal kerja naik 12,25% dan kredit konsumsi 9,64%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, hari ini akan kita ulas bagaimana perkembangan ataupun situasi dari sektor keuangan Indonesia sejauh ini. Di mana pemirsa penyaluran kredit yang tadi juga sudah disampaikan oleh OJK sebesar 11,83% ini masih diiringi oleh kualitas kredit yang terjaga dengan rasio non-performing loan atau NPL net sebesar 0,79% dan juga NPL gross sebesar 2,35%. Ya, likuiditas industri perbankan pada Januari 2024 juga dinilai tetap memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang masih jauh di atas level kebutuhan pengawasan. Rasio alat likuid per non-core deposit dan alat likuid per dana pihak ketiga masing-masing tercatat sebesar 123,42% dan 27,79% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Ya, masih dari perbankan, pemirsa, OJK juga mengungkapkan soal banyaknya BPR bermasalah, di mana OJK memastikan akan menutup sisa bank perkreditan rakyat atau BPR yang bermasalah tersebut. Sejalan dengan hal itu, OJK akan membuat roadmap BPR yang komprehensif. Selanjutnya, mendorong BPR masuk ke pasar modal dan sistem pembayaran BPR standarnya akan diperbaiki dan untuk aturannya akan disusun lebih detail, untuk tentunya mencegah adanya BPR lain yang mengalami kebangkrutan. Alhasil nantinya BPR yang tersisa adalah yang sudah dikuatkan dalam segi permodalan dan konsolidasi. Selain itu kedepannya pemirsa, OJK juga akan membatasi kepemilikan BPR sehingga tidak dimungkinkan lagi satu orang memiliki sejumlah BPR. Ya, berikutnya pemirsa, dari sektor perbankan kita beralih ke sektor pembiayaan atau financing. Sejumlah perusahaan pembiayaan disebut masih belum memenuhi kewajiban modal minimum hingga saat ini. Lantas seperti apa sikap regulator terkait hal ini? Berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan per Februari 2024, terdapat 6 perusahaan dari 146 perusahaan pembiayaan yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas. Selain itu, OJK juga menyebut ada 5 platform dari 101 penyelenggara fintech P2P lending atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan terkait ekuitas minimum tersebut. Di sisi pemenuhan ekuitas minimum di sektor PVML, berdasarkan hasil pemantauan di Februari 2024, terdapat 6 perusahaan pembiayaan dari 146 perusahaan pembiayaan dan 5 dari 101 penyelenggara P2P lending
yang belum memenuhi ketentuan terkait ekuitas minimum. Untuk P2P lending, 1 dari 5 penyelenggara P2P lending sudah melakukan penyetoran modal, namun masih harus memenuhi kelengkapan administratif yang diperlukan. Sementara untuk 4 penyelenggara P2P lending lainnya masih terus berupaya memenuhi ketentuan permodalan dimaksud. Terkait kewajiban modal minimum, OJK memastikan terus memonitor pemenuhan ekuitas dan realisasi rencana aksi yang telah disampaikan kepada regulator. Adapun rencana aksi yang dimaksud antara lain berupa injeksi modal dari pemegang saham pengendali, dari strategi investor yang baru baik lokal maupun asing, atau pengembalian izin usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, outstanding pembiayaan di industri fintech P2P lending atau pinjaman online terus meningkat. Outstanding pembiayaan pinjol tumbuh 18,4% menjadi 60,42 triliun rupiah pada Januari 2024. Ya, saat kredit pinjol makin diminati, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau tingkat one prestasi 90 hari justru naik dari 2,93% pada Desember 2023 menjadi 2,95% pada Januari 2024. Ya, berbicara soal industri pinjol, terbaru Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut sanksi dari pembatasan penyaluran pinjaman aku-laku dengan skema Buy Now Pay Later. OJK pun mewanti-wanti aku-laku agar lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di masa depan, dan OJK berharap aku-laku bisa melaksanakan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan Buy Now Pay Later sesuai peraturan yang berlaku. Selain aku-laku, OJK juga mengungkap kabar terbaru dari hasil pemeriksaan Investri terkait dugaan penipuan atau fraud. OJK mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan dan memonitor perkembangan serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh Investri. OJK menuturkan bahwa pemeriksaan dilakukan baik yang terkait penanganan kredit macet maupun dugaan fraud di tubuh Investri. Ya, bukan hanya itu, regulator juga terus memantau perkembangan pemenuhan ekuitas Investri. Dari industri pembiayaan dan juga perbankan tadi sebelumnya, pemirsa, kembali kita bergeser ke sektor jasa keuangan lainnya yang tak kalah penting, yakni pasar modal. Seperti apa asesmen regulator terkait perkembangan pasar modal Indonesia terkini? Berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sampai akhir Februari 2024, pasar saham Indonesia masih menunjukkan penguatan. Tercatat hingga 29 Februari lalu, indeks harga saham gabungan menguat 0,60% year to date ke level 7.316 dan membuka net buy sebesar 18,44 triliun rupiah. Selain IHSG Asset Under Management Pengelolaan Investasi per 29 Desember 2024 tercatat sebesar 824,4 triliun rupiah. Pasar saham Indonesia sampai dengan 29 Februari 2024 masih menunjukkan penguatan, di mana indeks harga saham gabungan menguat 0,60% year to date ke level 7.316,11 serta membukukan net buy sebesar 18,44 triliun rupiah year to date. Selanjutnya, OJK menyebut antusiasme penghimpun dana di pasar modal juga masih terlihat. Terpantau hingga Februari 2024, nilai penawaran umum tercatat sebesar 20,65 triliun rupiah dengan total emiten baru mencapai 12. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari pasar modal, pemirsa, berdasarkan data OJK, indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga 26 Februari 2024 lalu, ini mencatatkan kenaikan 0,6% ke level 7.316. Investor asing mengakumulasi pembelian bersih senilai 10,44 triliun rupiah sejak awal tahun 2024. Ya, tak hanya itu, OJK juga mengatakan antusiasme penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini tercermin dari nilai penawaran umum yang masuk ke Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK senilai 20,55 triliun rupiah, 65 maksud kami, per 29 Februari 2024. Nilai penawaran umum sebesar 20,65 triliun itu ini datang dari 12 emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Lebih lanjut, OJK menyebut hingga saat ini ada 84 pipeline penawaran umum dengan total nilai pendanaan yang menembus 56,83 triliun rupiah.
Di antara pipeline itu ada rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 56 perusahaan. Sebelumnya, pemirsa Bursa Efek Indonesia mencatat ada 30 perusahaan yang sudah masuk dalam pipeline pencatatan saham bursa yang akan melantai di tahun 2024. Adapun jika kita bandingkan dengan tahun 2023 lalu, ada 79 emiten yang IPO di Bursa Efek Indonesia dengan dana yang dihimpun mencapai 54,14 triliun rupiah. Jumlah tersebut merupakan rekor IPO tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia di Indonesia dan juga terbanyak ke-6 di dunia. Ya pemirsa, perkembangan sektor jasa keuangan terkini yang dinilai oleh regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, dinilai masih cukup resilient, masih cukup terjaga, dan kita harapkan memang resiliensi dari sektor keuangan tetap bisa ditunjukkan di periode-periode berikutnya sehingga memang akhirnya juga dapat berdampak positif terhadap sendi-sendi perekonomian Indonesia. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, IDX First Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.